Halo semuanya, kembali lagi ke channel Sina Berkat JZ. Siapa sih yang di sini nggak kenal sama Bunda Teresa? Bunda Teresa terkenal dengan cinta dan belas kasihan yang sungguh besar kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apakah kalian tahu kalau Bunda Teresa itu nggak cuma satu di dunia ini? Tapi ada juga bunda-bunda Teresa lainnya yang ada di muka bumi ini yang mungkin kurang menonjol atau kurang terkenal seperti Bunda Teresa. Dan pada kali ini saya akan menceritakan salah satu Bunda Teresa yang berada di Meksiko. Pernah ada satu kerusuhan yang terjadi di penjara La Mesa di Tijuana, Meksiko yang disebabkan karena 2.500 narapidana itu muak karena mereka ditempatkan di tempat yang berdesakan di sebuah kompleks yang sebenarnya hanya bisa menampung 600 orang. Dan mereka tuh sudah muak bersempit-sempitan di sana. Akhirnya mereka pun emosi, mereka itu lemparkan pecahan-pecahan botol ke polisi-polisi yang kemudian dibalas dengan peluru senapan. Namun di tengah kerusuhan yang memuncak itu, ada seorang wanita yang mungil setinggi 1,56 meter, berumur 63 tahun, berjalan dengan tenang ke tengah arena kerusuhan, membentangkan kedua tangannya, membentuk tanda perdamaian, dan menyuruh semua orang untuk berhenti. Dengan mengabaikan pecahan-pecahan botol dan juga senapan peluru yang berterbangan, ia tetap di sana berdiri tenang dan tetap menyuruh semua orang untuk berhenti. Dan ajaibnya, semua orang berhenti. Seorang mantan napi bernama Robert Cash mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Suster Antonia. Suster Antonia inilah yang saya sebut sebagai Bunda Teresa di Meksiko. Siapa sih Suster Antonia itu? Suster Antonia ini dulunya bernama Mary Clark yang lahir di Beverly Hills, California. Lahir pada tanggal 1 Desember 1926. Yang lahir dari sepasang Joseph Clark dan Kathleen Mary Clark. Ayahnya adalah pemilik perusahaan peralatan kantor yang cukup sukses. Jadi bisa dibilang kehidupan Mary Clark ini cukup berada. Setiap malam minggu ia menghabiskan waktunya berdansa dengan para prajurit-prajurit muda yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga yang berada. Sejak kecil, ayahnya mengajarkan Mary Clark untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dan nilai-nilai ini sudah ditanamkan ke dalam diri Mary oleh ayahnya yang kemudian berkembang dan pada suatu hari akan meledak di dalam diri Mary. Namun sebelum itu, Mary harus melewati kehidupan yang berputar-putar. Mary pernah bermimpi tentang masa depannya bahwa ia akan memiliki seorang suami dan juga memiliki banyak anak. Ia juga bermimpi ia akan memiliki rumah yang cantik seperti di buku-buku. Dan mimpinya itu terwujud. Pada saat ia lulus dari SMA, pada umur 18 tahun, ia menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki 3 anak. Namun sayangnya, anak pertamanya meninggal tak lama setelah ia dilahirkan. Akhirnya ia dan suaminya tinggal serumah dengan 2 anak saja. Namun pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian. Sebagai seorang janda, Mary merasa kehidupannya sangat jauh dari kekatolikannya. Dan setelah itu ia pun menikah lagi di Las Vegas dengan seorang laki-laki bernama Carl Banner. Dan mereka pun memiliki 5 anak. Namun lagi-lagi pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian. Mary Clark juga ada meneruskan usaha ayahnya selama 17 tahun setelah ayahnya meninggal. Namun ia tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan usaha ayahnya. Selama 25 tahun, Mary Clark harus mengalami 2 kali perceraian. Dan ketika orang menanyakan tentang kisah pernikahannya, ia pun berusaha untuk menghindarnya. Namun ia mengatakan suatu hal yang begitu penting dan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Ia berkata, hanya karena sebuah mimpi sudah berakhir, bukan berarti mimpi itu tidak pernah terwujud. Yang penting sekarang adalah kehidupanku yang kedua. Dan dari sinilah Mary Clark menjawab satu titik dari kehidupannya, yaitu setelah dia mengalami perceraian 2 kali dan juga dia tidak memiliki hasrat untuk meneruskan usaha ayahnya, di mana dia akhirnya terpuruk dari kisah percintaannya dan juga ekonominya. Apakah dia mau pasrah saja atau dia mau terus maju? Dan ia menjawab, yang penting sekarang adalah kehidupanku yang kedua. Itu artinya dia mau terus maju. Dan akhirnya pada tahun 1965 ia bertemu dengan seorang imam bernama Pastor Henry Feather. Pastor ini membawa Mary Clark untuk membantunya membawakan makanan, obat-obatan, pakaian
untuk para tahanan di penjara La Mesa, Tijuana, Meksiko. Saat itu Mary Clark tidak tahu apa-apa tentang Meksiko. Dia tidak mengenal dunia itu. Dia tinggal di California dan juga dia taunya Las Vegas. Namun pada saat itu, itulah pertama kalinya kehidupannya dimulai di Meksiko. Pada saat itu, para tahanan di penjara La Mesa dicap sebagai yang terburuk di Meksiko. Namun ketika Mary Clark masuk ke penjara La Mesa, ia tergugah dengan suatu pemandangan yang ia lihat, yaitu di bagian klinik ketika para narapidana itu sakit parah. Namun narapidana itu tetap memaksakan diri untuk berdiri ketika pastor dan Mary Clark itu masuk. Dan pemandangan tersebut sangat berdampak kepada diri Mary Clark. Dan tak lama kemudian, ia memutuskan untuk bermalam beberapa hari di penjara La Mesa. Ia tinggal di sebuah sel, yaitu sel beton berukuran 3x3 meter, di mana di situ tidak memiliki air hangat. Di sana hanya tersedia air dingin. Dan makanan-makanan yang tersedia pun adalah makanan-makanan penjara. Namun di sana ia mulai belajar bahasa Spanyol dan juga mulai membantu para narapidana dan keluarga mereka sebisa yang ia mampu. Dan setelahnya, Mary menghabiskan waktu 10 tahun untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke penjara La Mesa, membawa persediaan yang dibutuhkan, dan yang pastinya ia membawa cinta dan belas kasihan di dalam hatinya. Dan seiring waktu berjalan, cinta dan belas kasihannya semakin besar kepada para tahanan di penjara La Mesa ini. Dan akhirnya cinta dan belas kasihan itu meledak. Pada saat ia yakin bahwa ini merupakan panggilan hidupnya yang diberikan Tuhan kepada dirinya, pada tahun 1977 ia pun menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berubah status dari seorang Mary Banner, karena terakhir kali dia menikah dengan seorang suami bernama Carl Banner. Jadi dia bukan Mary Clark lagi, tapi Mary Banner. Dan seorang Mary Banner menjadi Suster Antonia, dan ia memutuskan bahwa penjara La Mesa akan menjadi tempat tinggal permanennya. Bahkan penjara La Mesa merupakan tempat yang ia pilih untuk merayakan Natal di setiap tahun kehidupannya. Seorang Suster Antonia ini sudah berdampak kepada para tahanan ketika sebelum ia menjadi suster, ketika dia 10 tahun melakukan perjalanan bolak-balik ke penjara La Mesa. Pada saat itu, para tahanan, baik pria maupun wanita, sudah memanggilnya dengan sebutan La Mama. Namun akhirnya setelah ia menjadi suster, akhirnya mereka pun memanggil ia dengan sebutan Suster Antonia. Tanggapan dari anak-anak Suster Antonia pada keputusan dari mamanya, yaitu mereka menerimanya. Karena mereka mengatakan, dulu mamanya merawat mereka dengan baik, dan sekarang giliran mamanya untuk mengurusi orang lain. Dan kesaksian dari Robert Cass, salah satu mantan napi di penjara La Mesa, bahwa ia sangat terkagum dengan kegesitan dari Suster Antonia ini. Meskipun ia selalu sibuk, tapi ia selalu ada waktu untuk setiap tahanan yang membutuhkannya. Suster Antonia menjawab bahwa ia membenci kejahatan, tapi ia tidak membenci orangnya. Ia juga suka memeluk setiap orang, termasuk para penjaga yang ia bimbing dan juga ia ajar. Suster Antonia pun pernah berkata kalau ia merasa bahwa ia adalah orang paling beruntung di muka bumi, karena ia tinggal di penjara. Namun selama 27 tahun ia tinggal di penjara, tidak pernah sedikit pun ia merasakan depresi maupun putus asa. Dan ia pun tidak pernah merasakan ada satu hari di mana ia merasa dia tidak dapat melakukan apapun untuk menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Ia merasa setiap harinya yang ia lakukan adalah sesuatu yang berguna, yang menjadikan setiap harinya menjadi lebih baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pada akhir dari kisah hidupnya, Suster Antonia tinggal di penjara La Mesa selama 32 tahun dan meninggal di Tijuana, Meksiko pada umur 86 tahun pada tahun 2012. Ada seorang penulis yang terkenal menyebutnya juga dengan sebutan Prison Angel, malaikat penjara. Dan dari kesaksian banyak orang bahwa kehidupan dari Suster Antonia ini sudah mengubah ribuan orang narapidana dari seorang yang putus asa, merasa masa depannya begitu kelam, diubahnya menjadi seorang yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan dari Suster Antonia ini? Yang pertama, Suster Antonia ini juga memiliki kehidupan yang kelam. Ia menikah 2 kali dan juga bercerai 2 kali, dan anaknya juga meninggal 1 orang. Namun ia berkata yang paling terpenting adalah kehidupannya yang kedua. Di sini kita belajar mau sekelam apapun, mau sesuram apapun masa lalu kita, yang paling penting adalah masa depan kita, kehidupan kedua kita. Apa yang akan kita lakukan
untuk kehidupan ke depan kita yang lebih baik. Saya tidak tahu masa lalu Anda, dan Anda juga tidak tahu masa laluku. Saya tidak tahu sesuram apa atau semembosankan apa masa lalu Anda. Tetapi, apapun yang ada di masa lalu Anda, yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita ke depannya yang lebih baik. Dan yang kedua, Suster Antonia ini dulu kehidupannya begitu baik-baik saja. Bahkan dia termasuk keluarga yang berada. Tapi akhirnya dia harus jatuh ke bawah ketika dia bercerai 2 kali, dan dia juga tidak punya hasrat untuk meneruskan usaha ayahnya, sehingga ia akhirnya yang dari kehidupan yang enak-enak aja akhirnya jatuh terpuruk menjadi kehidupannya yang begitu menyedihkan dan juga menyisakan rasa sakit di dalam hatinya. Namun di saat itu Suster Antonia tidak memilih untuk diam saja. Ia memilih untuk tetap maju dan tetap melakukan hal-hal yang berguna, dan akhirnya ia pun mendapatkan jati dirinya di penjara La Mesa, dan hidupnya pun menjadi berkat dan mengubah ribuan banyak orang. Hal yang dapat kita pelajari dari hal ini yaitu tidak peduli berapapun usia seseorang ataupun status seseorang, pada suatu kali dalam kehidupannya ia akan mencapai satu titik di mana ia harus memilih apakah ia mau diam saja, pasrah dengan keadaan, atau dia mau terus maju melakukan hal-hal yang berguna. Suster Antonia tetap memilih untuk maju. Ia tidak meratapi, dulu kehidupannya enak-enak, sekarang begitu hancur, dan meratapinya di seluruh kehidupannya. Ia tidak memilih jalan seperti itu. Ia memilih untuk terus maju dan melakukan hal-hal yang berguna. Dan akhirnya hal itu pun terwujud. Hidupnya sangat berguna dan bahkan menjadi sejarah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tak peduli Anda masih muda atau sudah dewasa atau sudah tua, pada suatu kali kita akan mencapai satu titik, bahkan tidak cuma satu, bahkan sejumlah titik di mana kita pun harus menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kita mau pasrah dengan keadaan hidup kita sekarang, atau kita mau terus maju dan terus melakukan hal-hal yang berguna setiap harinya? Ingat, pilihan ada di tangan kalian. Mari kita terus maju dan menjadi pahlawan dari kehebatan sehari-hari yang selalu berkontribusi setiap harinya dan melakukan hal-hal yang berguna setiap harinya. Start a great day and be blessed for others. Bye!